Ibu Direktur, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat bertemu dengan sehat, kondisi sehat tanpa kurang sesuatu apapun untuk mengikuti acara kita kali ini. Selanjutnya, kita juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur Penyakit Tidak Menular, kemudian narasumber, teman-teman media, dan Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk mengikuti acara kita pagi hari ini. Izinkanlah saya memperkenalkan, saya Budi Pramono dari Biro Komunikasi yang akan memandu acara kita kali ini yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Adapun kali ini kita mengambil tema adalah Hari Stroke Sedunia, di mana dalam pertemuan ini kita akan mengupas permasalahan sekitar stroke. Apa itu stroke, bagaimana akibatnya stroke, apakah stroke itu bisa dicegah, dan kemudian bagaimana kondisi stroke di Indonesia. Adapun agenda acara sebagai berikut. Pertama, nanti ada sambutan dan arahan dari Ibu Direktur Penyakit Tidak Menular. Selanjutnya, paparan dari narasumber Dr. Muhammad Kurniawan, spesialis neurologi dari Pedosni, dan ada testimoni dari Bapak Komarudin dari Yastroki. Selanjutnya, sesudah selesai, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Nanti teman-teman media bisa mengajukan pertanyaan baik raise hand maupun menulis dalam chat. Untuk itu kita menginjak acara yang pertama adalah sambutan arahan dari Ibu Direktur Penyakit Tidak Menular. Untuk itu Ibu Dr. Eva kami persilakan. Terima kasih Mas Budi dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira suaranya kedengaran ya? Enggak ya? Jelas Ibu. Oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Biro Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Yang saya hormati dan kami banggakan ini ada narasumber Dr. Muhammad Kurniawan, spesialis saraf konsulen MSC dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia atau Perdosmi, dan Bapak Komarudin Rahmat, seorang penyintas stroke dari Yastroki, serta rekan-rekan media yang saya banggakan dimanapun rekan-rekan semuanya berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelenggarakan temu media dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia tahun 2023. Hari Stroke Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 29 Oktober. Tahun ini mengusung tema global Be Greater Than Stroke dan tema nasional Kalahkan Stroke. Peringatan ini bertujuan untuk bisa meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan stroke, di mana rangkaian kegiatan stroke tahun 2023 adalah pertama edukasi masyarakat melalui IG Live program Rabu Sehat tanggal 18 Oktober 2023, kemudian talk show siaran radio kesehatan tanggal 23 Oktober tahun 2023, kemudian media briefing tanggal 27 Oktober tahun 2023, kemudian webinar Hari Stroke Sedunia tahun 2023 pada tanggal 3 November. Mohon maaf, ini suaranya bergema ya. Ya, halo. Kemudian Kemenkes Podcast tanggal 8 November tahun 2023. Rekan-rekan media yang saya banggakan, stroke merupakan penyebab disabilitas nomor 1 dan penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung, baik di negara maju maupun berkembang. Di Indonesia, stroke menjadi penyebab
kematian utama, yaitu 19,42% dari total kematian berdasarkan IHME tahun 2019. Dan berdasarkan hasil Riskesdas, prevalensi stroke di Indonesia meningkat dari 7 per 100.000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 10,9 per 1.000 penduduk pada tahun 2018. Dari sisi pembiayaan, stroke menjadi penyakit katastrofik dengan pembiayaan terbesar ketiga setelah penyakit jantung dan kanker, yaitu sekitar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2022. Dan jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,91 triliun dari data BPJS kita kutip tahun 2022. Rekan-rekan media sekalian, sekitar 90% kasus stroke ini dapat dicegah apabila kita mengendalikan faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, merokok, diet yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan kondisi fibrasi atrium. Berdasarkan riset kesehatan dasar, pada tahun 2018, prevalensi hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun sebesar 8,4%, dan prevalensi diabetes pada penduduk usia lebih dari 15 tahun sebesar 2,0%. Prevalensi merokok pada penduduk usia lebih dari 10 tahun sebesar 28,8%, dan prevalensi kurang aktivitas fisik pada penduduk lebih dari 10 tahun sebesar 33,5%. Dan prevalensi kurang konsumsi buah dan sayur pada penduduk usia lebih dari sama dengan 5 tahun sebesar 95,5%. Kondisi inilah yang menjadi tantangan dalam upaya pencegahan pengendalian stroke di Indonesia. Kementerian Kesehatan melakukan transformasi kesehatan mulai dari layanan primer hingga teknologi kesehatan, di mana transformasi layanan primer ini melalui promosi dan edukasi kesehatan dengan kampanye pencegahan faktor risiko stroke melalui perilaku cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok untuk yang huruf E-nya, kemudian R-nya rajin beraktivitas fisik, D-nya diet sehat dan kalori seimbang, I-nya istirahat yang cukup, K-nya kelola stres. Selain itu, kita melakukan edukasi masyarakat untuk bisa mengenali tanda dan gejala stroke dengan slogan segera ke RS. Di mana S-nya itu adalah senyum tidak simetris, G-nya, GE-nya adalah gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, R-nya adalah bicara pelo, KE-nya adalah kebas atau baal separuh tubuh, R-nya rabun atau pandangan mata kabur tiba-tiba, S-nya sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba. Upaya lain pencegahan stroke dalam program integrasi layanan primer adalah deteksi dini faktor risiko stroke dengan melakukan pemeriksaan profil lipid bagi penyandang diabetes, mellitus, dan hipertensi sebagai kelompok yang berisiko tinggi terjadinya stroke. Transformasi layanan rujukan melalui jejaring pengampuan rumah sakit layanan stroke dilakukan dengan pemenuhan sarana prasarana serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Saat ini kita juga mengembangkan precision medicine untuk pasien stroke melalui transformasi teknologi kesehatan berupa whole genome sequencing yang salah satunya mulai diterapkan di rumah sakit PON. Bapak, Ibu, rekan-rekan media yang kami banggakan. Melalui momen peringatan Hari Stroke Sedunia tahun 2023 ini, kami ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa stroke adalah penyebab utama disabilitas dan penyebab kematian nomor 2 di dunia. Namun stroke ini dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risikonya. Kita tahu bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Pencegahan terhadap faktor risiko memerlukan komitmen setiap individu untuk ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya dan segera merubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Upaya ini tentu saja harus dimulai dari diri sendiri dan dilanjutkan kepada keluarga dan orang-orang terdekat serta masyarakat pada umumnya. Saya mengajak seluruh masyarakat dan para penggiat kesehatan untuk bisa berpartisipasi dan mendukung peringatan Hari Stroke Sedunia tahun 2023 serta mengkampanyekan pesan-pesan Be Greater Than Stroke
yaitu kalahkan stroke serta kenali dan kendalikan faktor risiko stroke. Semoga semua rangkaian kegiatan peringatan Hari Stroke Sedunia ini akan memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga yang kita lakukan ini semakin mewujudkan masyarakat Indonesia produktif, mandiri, dan semakin menjadi negara yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Billahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Ibu Direktur yang tadi sudah menjelaskan secara komprehensif bagaimana situasi stroke di Indonesia, kemudian akibat stroke tadi juga beban biaya yang harus ditanggung, padahal stroke itu bisa dicegah. Selanjutnya kami persilakan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kurniawan. Kami persilahkan, Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin, saya bisa share screen ya, Pak ya. Silakan, Dok. Baik, sudah terlihat ya, Pak? Sudah, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur PTM, Bu Eva Susanti, tentunya Pak Moderator, sejawat, serta Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini, kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan atas inisiatif dan kemudian juga upaya yang terus-menerus mendorong kami untuk bersama-sama kita menanggulangi masalah stroke di Indonesia. Terkait peringatan Hari Stroke Dunia 2023 pada 29 Oktober 2023 ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait pencegahan dan tata laksana stroke di fase akut yang merupakan masukan-masukan dari seluruh sejawat neurologi di Indonesia. Baik, yang pertama adalah mungkin kami mohon izin untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa stroke adalah suatu masalah kesehatan yang cukup serius ya, adalah suatu kegawatan, dan stroke ini terjadi ketika muncul gejala-gejala gangguan saraf ya, gangguan saraf itu bisa kelumpuhan separuh badan, bisa bicara cadel mendadak ya, atau gangguan komunikasi bahkan ya, tiba-tiba tidak mengerti pembicaraan, atau bisa juga bahkan gangguan kesadaran yang disebabkan karena adanya masalah pembuluh darah di otak, atau bisa juga di medula spinalis atau di retina yang bisa menetap selama lebih dari 24 jam atau bahkan menyebabkan kematian. Dan stroke adalah masalah kesehatan global, tidak hanya di Indonesia. Saat ini diperkirakan setiap 3 detik ada 1 orang pasien stroke baru di dunia ya. Dan pertumbuhannya kurang lebih sekitar 12,2 juta kasus stroke baru per tahun di dunia. Dan di Indonesia sendiri angkanya juga terus meningkat ya, dan merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama baik di dunia maupun di Indonesia. Berikut adalah data dari Kementerian Kesehatan terkait prevalensi atau angka stroke di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat ya, dan juga data dari Kementerian Kesehatan terkait penyebab kematian. Stroke adalah penyebab utama kematian di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah jenis stroke yang penting untuk kita ketahui. Jadi stroke itu adalah masalah pembuluh darah di otak ya. Jadi pembuluh darah bisa bermasalah, bisa 2 hal. Satu, pembuluh darahnya tersumbat ya. Pembuluh darah ini ibaratnya adalah suatu tabung yang mengalirkan darah yang berisi oksigen dan makanan. Ketika dia tersumbat, maka jaringan otak mengalami kematian. Ya, ini yang di sebelah kiri. Atau yang di sebelah kanan ya. Stroke bisa merupakan akibat dari pembuluh darah di otak pecah. Ya, jadi masalah pembuluh darahnya adalah pecah pembuluh darah. Nah, ini juga sangat berbahaya, ya, bahkan umumnya lebih berbahaya daripada stroke sumbatan dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Ya, jadi kurang lebih ini adalah gambaran stroke ya, stroke infak atau sumbatan, kemudian ada juga stroke perdarahan. Ya. Dan apa saja faktor risiko stroke? Ini penting untuk kita ketahui karena bagaimanapun pencegahan ya lebih baik daripada mengobati.
ya. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Nah, faktor risiko stroke ada dua, yang secara umum ya dibagi dua. Ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan yang bisa dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi artinya ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Di antaranya adalah usia lanjut, jenis kelamin, ya, ras. Umumnya ras yang berisiko tinggi adalah ras kulit hitam ya. Kemudian genetik atau riwayat keluarga dan riwayat stroke sebelumnya. Sementara ini adalah faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan dapat dikontrol. Untungnya Bapak Ibu sekalian, 90% penyebab stroke adalah penyebab yang bisa kita kendalikan ya. Jadi bisa kita kontrol ya. Di antaranya adalah hipertensi atau peningkatan tekanan darah, obesitas atau kegemukan, kemudian kadar gula darah yang tinggi, pola makan yang buruk, tinggi garam ya, kemudian tinggi gula dan juga lemak ya, GGL ya. Gula, garam dan lemak ya, kemudian kolesterol yang tinggi, gangguan fungsi ginjal ya. Kemudian ada juga yang belakangan marak di kita ya, polusi udara ternyata juga merupakan salah satu penyebab stroke ya. Jadi mudah-mudahan ya kita juga bisa bersama-sama melakukan upaya untuk mengontrol ini. Kemudian rokok ya, lalu konsumsi alkohol dan aktivitas fisik yang kurang. Ini adalah faktor risiko yang bisa kita kendalikan ya. Kemudian bagaimana mencegahnya? Nah, mencegahnya adalah dengan kegiatan yang sebenarnya sudah cukup lama ini dikampanyekan oleh Kementerian Kesehatan, yakni cerdik ya. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas ya, kemudian diet seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres, dan kemudian jika kita memang sudah punya masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, maka kita harus mengontrolnya. Bagaimana jika kemudian sudah terlanjur muncul gejala stroke ya atau terkena stroke? Nah, yang penting pertama kali untuk kita ketahui adalah kita kenali dulu gejala dan tanda stroke karena ini sangat penting mengingat stroke ini harus ditangani dengan segera. Keterlambatan kita mengenal gejala akan berakibat kematian jaringan otak yang semakin lama semakin luas sehingga kemudian pasien bisa terancam ya, bisa meninggal atau bahkan bisa mengalami kecacatan. Nah, berikut adalah gejala yang cukup sering ya, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, kelumpuhan separuh badan, kelemahan otot wajah ya, bicaranya jadi cadel, mulut mencong ya, atau gangguan bicara ya. Nah, ini adalah yang bisa kita download sebenarnya di website dari Kementerian Kesehatan. Jadi slogan Segera ke RS ini singkatan dari gejala dan tanda stroke yang bisa kita ingat-ingat bersama, kita edukasi ke rekan-rekan kita ya. Jadi kalau ada salah satu dari gejala senyum yang tidak simetris, gerak separuh badan anggota tubuh melemah tiba-tiba, ya, atau bicara pelo, atau tiba-tiba jadi nggak ngerti pembicaraan atau nggak bisa bicara, kebas separuh badan, gangguan penglihatan atau sakit kepala yang hebat luar biasa, satu saja dari gejala ini maka segera ke rumah sakit. Ya, kenapa demikian? Karena stroke adalah emergensi atau kegawatan. Ya, jangan tunda, segera ke rumah sakit terdekat karena prinsipnya adalah semakin cepat mendapat pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi risiko kematian atau kecacatan permanen. Nah, berikut adalah periode emas penanganan stroke. Ini juga bisa kita akses di website Kementerian Kesehatan ya. Jadi ketika seseorang terkena stroke, ya ada salah satu dari gejala-gejala yang tadi ya, segera ke RS, maka dalam waktu kurang dari 2 jam harus dibawa ke rumah sakit ya. Dan di rumah sakit harus segera ditangani ya. Ditanganinya dengan apa? Ditangani dengan pemberian obat-obatan yang bisa menghancurkan sumbatan. Ini kalau terjadi sumbatan pembuluh darah. Ya, sumbatan atau stroke iskemik ini adalah 80% dari total jenis stroke. Jadi paling banyak. Nah, terapinya adalah dengan pemberian obat yang bisa menghancurkan sumbatan. Ya. Nah, cuma problemnya adalah obat ini harus segera diberikan dalam waktu kurang dari 4,5 jam. Lebih dari itu maka beresiko pendarahan. Ya, kalau kita paksakan dikasih juga bisa pecah pembuluh darahnya. Kalau nggak diberikan, otaknya, ya jaringan otaknya semakin banyak yang rusak dan kerusakannya permanen. Dan ini bisa menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Ya. Nah, ini adalah algoritma yang dikerjakan di rumah sakit. Saat ini Kementerian Kesehatan juga sedang melakukan upaya transformasi kesehatan. Salah satunya adalah kita bersama-sama mencoba untuk mengatasi problem stroke di Indonesia sehingga seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan, rumah sakit vertikal ya, saya kira saat ini sudah bisa menangani stroke di fase akut ya dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan baik dukungan fasilitas maupun pembiayaan ya. Jadi untuk pasien-pasien yang menggunakan JKN, BPJS tidak usah khawatir ketika terjadi stroke akut maka seluruh proses tata laksana
dari pemeriksaan, CT scan, sampai pemberian obat, semua di-cover oleh BPJS. Dan ini adalah hal yang dikerjakan, ya, yang bisa dikerjakan di rumah sakit dengan pemberian obat, ya, trombolisis, ya, obatnya namanya alteplase, ini juga masuk dalam coverage dari BPJS. Atau kalau struknya luas, ya, ada sumbatan pembuluh darah besar di otak, maka yang diberikan adalah ini, tindakan kateterisasi pembuluh darah otak, kemudian diambil sumbatannya dengan stent, ya, stent retriever. Nah, ini juga bisa dikerjakan. Mayoritas rumah sakit vertikal Kemkes saat ini bisa mengerjakan tindakan ini, dan juga ini merupakan tindakan yang di cover juga pelayanannya oleh BPJS, ya. Nah, saya kira sebagai penutup adalah stroke merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan. Kita tadi kenali faktor risiko stroke, karena stroke ini bisa dicegah, kendali di tangan kita. 90% kejadian stroke bisa dikontrol, bisa dikendalikan, bisa kita cegah. Kalau sudah terlanjur kejadian muncul gejala stroke, maka kita harus selalu mengingat bahwa stroke adalah kegawatan, segera dibawa ke rumah sakit karena time is brain. Semakin lambat, brain akan semakin rusak, ya. Rujukan segera ke rumah sakit yang memiliki fasilitas atau kemampuan trombolisis trombektomi sangat penting. Dan sekali lagi, penanganan stroke, penanggulangan stroke adalah tanggung jawab kita bersama, pemerintah, tenaga profesional, baik dokter, perawat, ya, terapis, dan juga tentunya seluruh unsur masyarakat. Kita bersama-sama, together we can be greater than stroke. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Kurniawan. Tadi ya makin memperjelas kita juga bagaimana apakah itu stroke, kemudian cara pencegahan tadi juga disampaikan oleh Ibu Direktur tadi, di mana stroke bisa dicegah, tadi faktor-faktor apa yang bisa mencegah itu, kemudian sekiranya terjadi itu harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Dan tadi dikatakan juga oleh dokter bahwa itu di-cover oleh BPJS dan faktor kecepatan membawa ke rumah sakit ini akan berpengaruh terhadap penanganan stroke itu sendiri, kegawat daruratan daripada stroke. Dan yang jelas tadi ajakan oleh Dr. Kurniawan bahwa stroke ini adalah problem kita bersama. Selanjutnya kami mohon Bapak Komarudin untuk memberikan testimoninya. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Komarudin Rahmat. Umur saya 69 tahun. Saya terkena stroke pada tanggal 16 September 2012. Dirawat di rumah sakit selama 9 hari dengan jenis serangan hemoragik atau pecah pembuluh darah. Dan kondisi ketika pulang dari rumah sakit sangat buruk. Tangan dicubit tidak terasa, kaki dicubit tidak terasa, bahkan dibakar korek api tidak terasa. Sangat buruk, lumpuh sebagian, semua serba dibantu. Tapi mungkin karena tekad, punya obsesi di dalam kehidupan, punya cita-cita yang saya anggap belum selesai, maka saya berjuang sendiri. Selama 6 bulan pasca rumah sakit, saya selalu kontrol dokter, meminum obat yang diberikan oleh dokter dari mulai obat pengencer, obat kolesterol dan sebagainya. Hanya obat pengencer darah yang tidak diberikan karena saya pecah pembuluh darah. Nah, setelah 6 bulan saya tidak lagi kontrol, tapi saya memilih untuk pantang makanan yang mengandung lemak jenuh. Itu yang saya dapatkan, saya baca dari buku-buku kesehatan, sehingga saya berkesimpulan bahwa lebih baik saya tidak mengkonsumsi makanan yang menyebabkan kental darah daripada saya minum obat pengencer darah. Lebih baik saya tidak makan yang menyebabkan lemak di dalam darah saya tumbuh, berkembang, daripada saya minum obat telegrisida dan seterusnya. Sehingga yang saya lakukan adalah saya disiplin ketat. Karena saya membaca buku kesehatan bahwa makanan lemak jenuh yang tidak dibakar kalorinya, dia akan berproduksi menjadi
kolesterol jahat. Tetapi bagi yang kolesterolnya dibakar, maka dia akan menjadi kolesterol baik. Contohnya adalah binaragawan akan menjadi otot, atlet akan menjadi pelumas di sini-sini tulangnya. Karena itulah saya bertekad ketika itu untuk menantang makanan lemak jenuh secara total dalam waktu yang cukup panjang. Dan alhamdulillah, semua ketika saya kontrol pada satu waktu, misalnya 6 bulan kemudian, semua normal, kolesterol di bawah normal, semua normal. Seperti itu. Nah, kondisi saya sekarang adalah 95% normal. Saya beraktivitas di komunitas rehabilitasi stroke, rehabilitasi holistik stroke nasional atau Kresna, dan saya juga sebagai anggota Yastroki. Jadi semua tahu saya dalam kondisi 95%. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan testimoni saya. Barangkali ada yang bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamarudin atas testimoninya, di mana tadi bahwa kontrol terhadap makanan, kedisiplinan dalam menjaga pola makan, kemudian kontrol berobat dan juga fisioterapi, dan yang tidak kalah penting adalah tetap semangat, itu bisa memperbaiki kondisi. Selanjutnya izin, ini sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan satu persatu dulu. Coba. Nah, ini dari Mbak Rizkia dari viva.com. Mana Bang? Nah, pertanyaannya, Dok, boleh tolong dijelaskan lebih rinci lagi bagaimana pengaruh polusi dengan penyebab terjadinya stroke? Apakah berarti cuaca panas ekstrim juga berpengaruh? Kami persilakan kepada Dr. Kurniawan pun Ibu Direktur. Monggo Dr. Kurniawan. Selamat pagi, Dokter. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rizkia dari viva.co.id. Izin ini kita dulu, nanti kalau Dokter Kurniawan mungkin ada ini masalah jaringan. Ini Ya, ke selanjutnya. Oh, bisa. Ya, terima kasih, Dok. Baik. Masalah polusi, Dok. Oh ya, masalah polusi. Baik, baik. Ya, terkait pertanyaan polusi udara, memang belakangan ini dari World Health Organization dan beberapa publikasi juga mengaitkan antara polusi dengan risiko penyakit kardiovaskular, ya, termasuk stroke. Stroke ini kan masalah pembuluh darah, ya. Jadi polusi udara pada akhirnya akan meningkatkan risiko terjadinya inflamasi kronik di tubuh. Nah, inflamasi ini, ya, kalau tidak diatasi, ya, ini akan mengakibatkan kerusakan, termasuk kerusakan pada dinding pembuluh darah. Dan ini bisa memicu terjadinya sumbatan, ya, stroke sumbatan, atau bahkan stroke pendarahan akibat pembuluh darahnya pecah. Jadi memang linknya ke situ, ya. Dan saat ini juga ini jadi concern global, ya, terkait air pollution dengan risiko penyakit kardiovaskular termasuk stroke. Kemudian cuaca panas yang ekstrim, ini mungkin hubungannya lebih ke meningkatkan risiko head stroke, ya. Head stroke kan beda, bukan stroke, ya. Kalaupun dia meningkatkan risiko stroke yang kami jelaskan tadi, itu lebih disebabkan karena hubungannya ke dehidrasi. Ya, jadi kalau seandainya seseorang yang berada di cuaca panas ekstrim, konsumsi air minumnya sedikit, itu bisa menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi meningkatkan risiko kekentalan darah. Nah, darah yang kental ini meningkatkan risiko terjadinya stroke sumbatan. Nah, jadi memang ada juga hubungannya. Namun tidak berkorelasi langsung antara cuaca panas dengan
stroke. Jadi kalau seandainya orangnya banyak minum, mencegah dehidrasi bisa mencegah terjadinya stroke. Demikian, Pak. Terima kasih, Dok. Ini selanjutnya ada dari Mbak Nafilah dari detik.com. Untuk Bu Eva, apakah ada data berapa besar prevalensi kasus stroke pada usia 20-30 tahun? Catatan awal sejak data akhir Riskesdas 2018, perkiraannya kenaikan kasus stroke mencapai berapa persen di 2023 ini dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Kemudian untuk Dr. Kurniawan, pemicu terbesar stroke di usia muda, apakah selalu berkaitan dengan gaya hidup? Adakah makanan-makanan yang bisa membantu mencegah risiko terkena stroke? Kami persilakan untuk Ibu Eva, pada Ibu Direktur, untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak Nafilah. Izin Ibu Direktur. Halo, kira-kira kedengaran nggak Mas Budi? Ya. Kedengaran Ibu. Aduh, mohon maaf loh Mas Budi, ini agak apa namanya tuh, ini ya, lagi 2 Zoom. Jadi memang Mbak siapa yang nanya tadi, Mbak dari Nafilah dari Mbak Nafila yang cantik ya, terima kasih. Mbak Nafila, jadi memang data selama ini prevalensi penyakit itu memang kita dapatkan dari data Riskesdas ya. Riskesdas terakhir kalau data yang sumber dari Indonesia itu kan adalah tahun 2018. Tahun ini kita sedang melakukan Riskesdas, tapi memang datanya belum kita rilis ya. Mudah-mudahan di akhir tahun ini akan bisa kita rilis. Namun demikian, saat ini kita sedang melakukan upaya untuk mengintegrasikan data baik screening maupun data stroke yang ada di rumah sakit yang saat ini sedang berjalan sesuai dengan transformasi sistem kesehatan, di mana pada pilar yaitu pilar teknologi kesehatan ya, pilar ke-6, di mana kita memiliki sistem Satu Sehat Indonesia ya, sistem informasi data kesehatan nasional. Di sana memang data by name by address itu data deteksi ya, deteksi dini stroke itu ada. Dan saat ini kami sedang melakukan integrasi dengan data yang stroke dari rumah sakit melalui rekam medis elektronik. Namun memang ini sedang berjalan dan masih sedang kita bridgingkan gitu ya datanya. Jadi memang kami belum bisa menampilkan data tersebut karena masih sedang berproses. Namun kita memang tadi seperti yang saya sampaikan ketika di awal ketika saya menyampaikan apa namanya beberapa persoalan kita di mana riset kesehatan dasar ya, prevalensi sekitar 90% ini kan kasus stroke-nya ada. Kemudian prevalensi hipertensinya ini kan kemungkinan kalau tidak dicegah gitu ya, tidak dilakukan hipertensi tidak terkontrol, diabetes tidak terkontrol, ini akan menjadi apa namanya penyebab stroke di kemudian hari gitu ya. Yaitu ada prevalensi hipertensi kita di mana penduduk usia lebih dari 18 tahun itu 8,4%. Kemudian lebih dari 15 tahun itu diabetesnya sebesar 2,0%. Kemudian prevalensi merokoknya ada lebih dari sekitar 28,8%. Dan aktivitas fisiknya sekitar 33,3%. Kemudian konsumsi buah dan sayurnya juga ini 95,5%. Jadi faktor risiko ini yang menjadi persoalan ya yang harus kita tangani melalui upaya pencegahan karena memang pilar pengendalian penyakit tidak menular itu ada 4 ya. Kita meningkatkan promosi, kemudian melakukan edukasi, kemudian kita melakukan upaya deteksi ya, deteksi, kemudian kita melakukan peningkatan di layanan. Baik itu layanan primer maupun layanan sekunder. Saat ini kami sedang melakukan namanya sistem pengampuan ya bagi rumah sakit. Jadi kita menyiapkan layanan stroke itu minimal harus ada di setiap kabupaten kota. Saat ini kita harapkan semuanya dasar itu pada tahun 2025 itu 50%-nya dia harus madya ya. Dan pada tahun 2025
25 kita berharap 100%-nya. Dan kita menyiapkan layanan berskala internasional untuk penyakit khususnya KJS ini, yaitu kanker, jantung, stroke, dan uronefro. Karena itu sudah menjadi prioritas dari transformasi sistem kesehatan yang digagas oleh Bapak Menteri Kesehatan. Nah, memang kita sedang menyiapkan berbagai upaya ya. Kami menggandeng dari Inggris gitu ya untuk bisa apa namanya sebagai benchmark dan kita belajar studi tiru dari keberhasilan mereka dalam penatalaksanaan kasus dan untuk upaya pencegahan. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan ya, Mas Budi, terkait dengan whole genome sequencing, gitu ya. Jadi memang whole genome sequencing ini kita ingin mengetahui secara lebih dalam terkait dengan berbagai permasalahan penyakit di Indonesia yang disebabkan oleh baik itu mutasi gen ya dan lain sebagainya. Jadi itu juga termasuk ke dalam beberapa penyakit bukan hanya stroke. Nah, kalau kita melihat ya permasalahan terkait dengan penyakit ini, memang ada banyak yang gen yang memang berpengaruh gitu ya. Dan saat ini kami memang untuk penyakit-penyakit yang memang ada kaitannya dengan genetik itu memang kita lakukan penyiapannya itu ada di bahkan di tier rumah sakit apa namanya laboratorium tier 3 itu akan dilengkapi dengan pemeriksaan yang memang berskala baik gitu ya, karena untuk bisa memastikan kita memiliki apa namanya gen data ya, terutama terkait dengan penyakit yang ada di Indonesia. Demikian Mas Budi, tapi memang semua itu sedang kita kerjakan. Jadi kita sedang berlari mengejar ketertinggalan kita untuk menyiapkan base data ya, baik itu secara genetiknya, kemudian base data secara penyakitnya melalui registri penyakitnya juga sedang kita siapkan sehingga ini bisa kedepannya akan bisa lebih baik untuk data kita. Demikian Mas Budi. Terima kasih Bu Direktur. Kemudian ini untuk yang Dr. Kurniawan, masih dari Mbak Nafilah tadi, pemicu terbesar stroke di usia muda, apakah selalu berkaitan dengan gaya hidup? Kemudian adakah makanan-makanan yang bisa membantu mencegah risiko terkena stroke? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nafilah ya. Jadi terkait stroke di usia muda ya, definisi stroke in young age itu kalau dia di bawah 45 tahun. Jadi memang belakangan cukup sering ya kejadian stroke di bawah usia 45 tahun dan memang belakangan ini lebih banyak karena faktor lifestyle ya, Mbak Nafila. Jadi pola hidup yang tidak sehat ya, pola makan yang juga tidak sehat ini bisa memicu terjadinya hipertensi, diabetes pada usia muda dan itu berujung kejadian stroke. Kemudian faktor lain yang juga sering, kalau dulu yang klasik ya, kalau pada usia muda, biasanya disebabkan karena gangguan bawaan. Ya, entah itu gangguan darah, ya, darahnya lebih mudah untuk mengalami kekentalan, ya. Kemudian gangguan jantung, bawaan, ya, bisa ada gangguan katup dan sebagainya, itu bisa memicu stroke. Atau bisa juga ada karena aneurisma. Aneurisma itu ada kelainan pembuluh darah di otak, ya, yang dia mudah pecah. Nah, ini biasanya stroke pendarahan pada usia muda umumnya disebabkan karena faktor genetik ya, jadi pasiennya memiliki aneurisma. Atau bisa juga disebabkan karena adanya robekan pembuluh darah di leher ya, kita bilang namanya diseksi. Itu biasanya kalau untuk pasien-pasien yang kecelakaan. Jadi hati-hati kalau kecelakaan lalu lintas ya, ada benturan di kepala leher itu arterinya bisa robek, bisa menyebabkan stroke. Atau juga yang penting untuk kita waspadai bersama adalah drug abuse ya. Jadi penyalahgunaan obat-obatan, narkotik itu juga bisa memicu stroke ya. Penggunaan kokain dan sebagainya itu bisa meningkatkan risiko tekanan darahnya melonjak tajam dan menyebabkan pendarahan di otak ya. Ini salah satu yang juga cukup sering terjadi pada usia muda. Kemudian terkait makanan yang bisa mencegah stroke ya, saya kira kita semua sudah sama-sama memahami. Mungkin saya mengingatkan kembali bahwa pencegahan stroke dan pencegahan penyakit kardiovaskular lain adalah salah satunya dengan pola makan yang sehat. Kita banyak mengkonsumsi sayur-sayuran ya, kemudian buah-buahan,
lalu kita juga mengkonsumsi lemak yang baik ya, healthy fat ya, lemak yang baik itu dari ikan, misalkan minyak ikan ya. Kemudian kita hindari makanan-makanan yang diawetkan, makanan-makanan kaleng, makanan-makanan yang tinggi kadar natrium, gula maupun lemak ya. Mungkin itu beberapa hal terkait makanan yang bisa kita konsumsi untuk mencegah terjadinya stroke. Demikian, Pak. Terima kasih, Dokter. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Fitri dari liputan6.com. Jadi mungkin sebagian sudah disinggung juga oleh Ibu Direktur. Ini izin bertanya untuk Bu Eva terkait whole genome sequencing stroke yang di Ampu Rumah Sakit PON. Bagaimana update yang diterima Kemenkes sampai saat ini? Kemudian penelitian apa yang sedang diteliti di Rumah Sakit PON sekarang? Yang kedua, daerah mana saja yang belum mampu melayani pasien stroke? Karena ada beberapa rumah sakit di daerah yang sepertinya baru membuka layanan pasien stroke. Demikian, Dr. Eva, kepada Bu Eva, kami silakan. Terima kasih Mas Budi. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa memang saat ini kan kita penelitian untuk whole genome sequencing itu sedang berjalan gitu ya Mas. Kalau kita melihat, karena kami juga sedang menyusun stroke registry yang ada di Indonesia gitu ya. Dan dari data stroke registry ini nanti ya, kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa. Ini akan menjadi dasar ya, data kita secara nasional yang memang ini sedang berjalan. Kami sedang berupaya menyusun. Jadi ada 5 penyakit terutama kanker jantung, stroke dan uronefro yang memang saat ini kami sedang menyusun registrinya. Dan ini akan kami bridgingkan dengan data Satu Sehat yang ada di Kementerian Kesehatan. Memang kalau untuk data deteksi itu sudah ada, Mas Budi. Jadi itu sudah kita dapatkan ya, sudah mulai tahun 2022 yang lalu dan sampai sekarang. Namun memang kenyataannya masyarakat Indonesia saat ini memang yang baru mau melakukan deteksi gitu ya, masih sangat rendah. Jadi dari target kita sekitar 145 juta rakyat Indonesia, karena target kita itu adalah penduduk usia 15 tahun ke atas ya, dari setiap screening ya, karena screening awalnya itu adalah hipertensi ya, kemudian obesitas, screening obesitas ya, kemudian screening terhadap lingkar perut ya, dan lingkar lengan serta lain sebagainya. Nah, ketika ditemukan misalnya tekanan darahnya meningkat ya, atau gula darahnya meningkat, maka dia akan dilanjutkan apabila dia berusia 40 tahun, maka akan kita lakukan screening propilipid ya, propilipid untuk deteksi dini stroke ya. Ini kita lakukan dan kita siapkan di puskesmas, Mas Budi. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Saat ini partisipasi masyarakat ini masih rendah, Bapak Ibu dari media. Jadi kami mohon agar ini bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa kita memiliki screening yang gratis gitu ya, yang gratis yang bisa dikerjakan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan penyediaan layanan seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini memang sudah menjadi concern-nya Pak Menteri, di mana untuk penyiapan screening ya di layanan primer itu kan sudah kita siapkan baik BMHP, petugas dan lain sebagainya, serta sistem pencatatannya, sehingga pencatatan ini by name by address secara kontinu akan terinput ke dalam sistem aplikasi ini, sehingga kita tahu bahwa masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke misalnya nih di wilayah Kebayoran Lama, apakah dia memang banyak hipertensinya, dan kemudian propilipidnya di sana ada yang tinggi banyak gitu misalnya, itu akan bisa kita detek gitu ya. Nah, kemudian dari data inilah nanti yang akan menjadi dasar. Jadi saya sampaikan tadi bahwa memang kami sedang berproses untuk registry stroke, sudah kita lakukan beberapa rapat, dan kami akan melakukan bridging data dari
rekam medis rumah sakit ke dalam satu data kesehatan Indonesia, dan memang ini juga saya sampaikan sedang berproses, dan ini sudah kami lakukan sosialisasi kepada seluruh teman-teman dari rumah sakit seluruh Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan, kan kita memang melihat ya dari registri pengalaman dari beberapa negara-negara maju yang memang sudah melakukan penelitian, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa ada banyak kaitan ya. Saya juga pernah melakukan penelitian sendiri terhadap gen. Ada gen, misalnya gen USF1, ternyata gen USF1 itu erat kaitan dengan peningkatan tekanan darah gitu ya. Kemudian terkait erat juga dengan peningkatan profil lipid. Ini salah satu contoh. Dan dia menjadi pemacu gen-gen di bawahnya. Itu pernah saya lakukan penelitian di negara Jepang. Nah, ini memang sedang kita usahakan. Apakah dari data kita, jadi ketika kita sudah mendapatkan by name, by address data pasien stroke secara nasional gitu ya, sehingga kita bisa tahu sebenarnya yang ada data stroke yang ada di Indonesia ini kalau kaitannya dengan genetik sebenarnya yang seperti apa? Karena kan saat ini memang kalau dari hasil penelitian kita dari Whole Genome Sequencing itu baru ada data terkait diabetes ya. Ternyata orang Indonesia itu memiliki gen diabetes semuanya gitu ya, tanpa terkecuali. Nah, itu salah satu hasil dari penelitian yang kita lakukan dari BGSI kita. Dan ini tetap kita kembangkan sehingga kita memang mendapatkan data-data genetik itu secara utuh ya, sesuai dengan karakteristik dari tipologi masyarakat kita yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu, Mas Budi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Direktur. Jadi yang penting bahwa tadi konsen dari Kementerian Kesehatan, dari Bapak Menteri maupun jajaran, yaitu transformasi layanan primer itu kita menjangkau semua, terutama tadi masalah screening, dan itu adalah gratis. Selanjutnya ini ada pertanyaan kepada Dr. Kurniawan. Sempat viral, masih dari Mbak Fitri ya, sempat viral soal menepuk telapak tangan menggunakan sendok adalah cara meredakan kesemutan dan stroke. Itu benar atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah banyak pasien yang mengalami stroke berulang 2-3 kali misalnya? Demikian, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Fitri ya. Jadi terkait informasi mengenai menepuk telapak tangan menggunakan sendok untuk meredakan kesemutan dan stroke, yaitu mitos ya. Sama seperti dulu ya. Kita juga sering mendengar kalau ada stroke ditusuk-tusuk di ujung jarinya, keluarkan darah kotornya, kemudian bisa menyembuhkan stroke. Jadi ini semua adalah mitos, tidak benar ya. Yang benar adalah seperti yang kami paparkan tadi, segera berobat ke rumah sakit untuk didiagnosis dan diatasi masalah stroke-nya. Kemudian terkait rekurensi stroke, ya jadi memang stroke berulang itu cukup tinggi angkanya ya. Jadi bahkan tadi kami juga sampaikan bahwa stroke itu adalah merupakan risiko untuk stroke berulang. Ya, jadi orang yang sudah pernah kena stroke ya, dia berisiko untuk menjadi stroke lagi. Ya, berapa persen risikonya ya? Kalau data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa untuk kejadian stroke berulang itu risikonya sekitar 20% dalam 5 tahun. Ya, jadi artinya 1/5 pasien stroke itu ya, itu bisa berulang dalam 5 tahun. Bisa mengalami stroke ulangan kalau seandainya pencegahan yang seharusnya dilakukan ya tidak dikerjakan oleh pasien, tidak mengontrol tekanan darah, gula, tidak minum obat-obatan pengencer darah untuk pencegahan stroke sumbatan, nah maka risiko stroke-nya untuk berulang menjadi lebih tinggi. Ya, demikian Mas Budi. Terima kasih dokter. Baiklah, karena waktu jua, jadi pertemuan ini akan kita tutup, tapi sebelumnya bisa kita informasikan bahwa apabila teman-teman media itu menginginkan informasi lebih lanjut, nanti bisa menghubungi narasumber secara langsung ataupun melalui Biro Komunikasi. Nanti akan kita teruskan. Dan tadi seperti pesan-pesan tadi bahwa ternyata masyarakat kita belum
masih abai terhadap stroke ini. Padahal itu bisa dicegah. Baiklah, untuk itu sebelum kita tutup, kami mohonkan kepada narasumber untuk memberikan pesan-pesan singkat yang ingin disampaikan ke masyarakat kita yang nanti akan diteruskan atau ini oleh teman-teman media. Pesan-pesan kepada masyarakat kita apa yang harus dilakukan. Untuk itu kami harapkan pertama dari Ibu Eva. Kami persilakan. Terima kasih Mas Budi. Pesan kami untuk seluruh masyarakat Indonesia, lakukan pola hidup cerdik ya. Cek kesehatan secara teratur setiap 1 tahun sekali ya ke puskesmas terdekat karena ini gratis. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok. Kemudian R-nya rajin olahraga, D-nya diet yang seimbang, kemudian I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya kelola stres dengan baik. Kemudian ada yang penting terhadap penanganan yang harus diketahui oleh masyarakat, segera ke RS. Ya, segera ke RS itu artinya tadi ya adalah slogan senyum tidak simetris. Jadi hati-hati apabila senyum tidak simetris. Kemudian gerak separuh anggota tubuhnya melemah, ya. Kemudian bicaranya pelo, kebas atau baal pada separuh tubuh, rabun atau pandangan jauh, ya, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba. Itu segera mencari pertolongan ke rumah sakit. Jadi segera ke RS ini ada kepanjangannya dan segera ke rumah sakit. Karena memang penanganan yang paling penting pada stroke ini bagaimana nantinya kita ketika terkena juga harus cepat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan kami memiliki di Kementerian Kesehatan memiliki yang namanya PSC 119 ya yang bisa diakses oleh masyarakat untuk meminta bantuan atau pertolongan untuk segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Demikian Mas Budi, makasih. Terima kasih Bu Direktur. Selanjutnya kepada Dr. Kurniawan, silakan Dok. Ya, baik, terima kasih Mas Budi. Saya kira saya hendak menegaskan yang disampaikan oleh Bu Direktur. Jadi yang pertama, sekali lagi, stroke bisa dicegah, ya, 90% kejadian stroke bisa kita hindari dengan upaya yang tadi disampaikan Bu Direktur, ya, cerdik. Kemudian yang kedua, stroke juga bisa diobati, ya, diobati dengan catatan, ya, kita bisa mengenali gejalanya, ya, gejala yang segera ke RS dan kemudian segera datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Yang ketiga, kami mengajak ya kita semua untuk bersama-sama menanggulangi masalah stroke ini karena together we are greater than stroke. Demikian Mas Budi, terima kasih. Terima kasih Dokter. Selanjutnya dari Pak Komarudin. Kami persilakan Pak pesan-pesan untuk ini biar disampaikan ke masyarakat kita biar nanti disampaikan oleh teman-teman media. Ya, yang pertama adalah pesan saya kepada masyarakat luas, janganlah sampai terkena stroke. Karena stroke itu kehidupan yang sangat menderita. Karena keinginan kita masih tinggi, tetapi kondisi fisik kita sangat buruk. Itu. Yang kedua adalah, saya adalah motivator stroke dan aktivis stroke, karena saya bergabung dalam komunitas-komunitas stroke. Dan saya adalah pemilik channel analisa stroke. Dan saya menganalisa dari pendekatan orang-orang yang terkena stroke. Saya wawancarai, saya datangi, dan kesimpulannya adalah bahwa orang yang terkena stroke disebabkan oleh 2 hal. Yaitu yang pertama adalah karena beban pikiran. Beban pikiran itu adalah stres, was-was, cemas, marah, benci, dengki, iri hati, sakit hati, kecil hati, dan seterusnya. Dan pada saat yang bersamaan kondisi fisiknya dalam keadaan letih, sangat letih. Karena ketika kita dalam keadaan stres, tekanan darah tinggi diastolik kita meningkat secara tajam dan kemudian membentur dinding pembuluh darah otak yang sudah menumpuk kolesterol jahatnya. Dan yang kedua adalah tentu makanan. Makanan itu adalah makanan yang mengandung lemak jenuh. Sementara makanan-makanan lain yang tidak terkait, tidak penting bagi saya. Makanan yang mengandung lemak jenuh itu adalah daging merah, kuning, telur, mentega, santan, dan seterusnya yang akan kita ketahui kemudian. Itulah apabila tidak dibakar kalorinya, dia akan menjadi kolesterol jahat. Dia akan berproduksi menjadi kolesterol jahat. Menjadi
apa menjadi kekentalan darah, menjadi menumpuknya lemak di dalam darah atau yang kita sebut dengan teleglisida. Itu yang menjadi bahaya. Tapi kalau dibakar kalorinya dengan olahraga, dengan kerja keras, maka dia akan berproduksi menjadi kolesterol baik atau HDL yang kita. Misalnya bagi binaragawan dia akan menjadi otot, bagi atlet, bagi pemain sepak bola dia akan menjadi pelumas di seluruh sendi-sendi persendiannya. Jadi seperti itu. Jadi saya agak tipis dan motivator stroke saat ini karena saya punya channel analisa stroke yang sudah dimonetasi oleh YouTube dan saya sudah mendapat penghasilan dari situ. Karena itu saya ingin memesankan kepada seluruh masyarakat bahwa janganlah sampai terjadi karena sangat buruk. Dan itu stroke itu dapat dipulihkan. Stroke itu dapat dipulihkan. Saya sudah mengidentifikasi cara pemulihannya, yaitu ketika kita pulang dari rumah sakit, maka yang harus dilakukan adalah bergerak. Bergerak. Jangan sekali-kali kita berdiam diri. Pendekatan fisioterapi adalah pendekatan yang paling tepat. Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari dokter, bahwa gerakan-gerakan pengulangan itu akan menyebabkan otot kita menguat dan saraf yang telah mati fungsinya akan digantikan oleh yang hidup. Jadi bergerak mengulang-ulang gerakan dan fisioterapi adalah dengan pendekatan itu. Dan saya menyembuhkan, memulihkan stroke saya dengan saya jalan jauh-jauh sekali. Jauh sekali, setiap hari saya jalan. Kemudian saya ikut gimnastik, saya ikut, saya saya jalan jinjit sekali-kali. Bergerak, pengulangan. Jadi pengulangan itu adalah sekali lagi fungsi saraf yang telah mati fungsinya akan diganti oleh hidup dan kemudian otot kita menjadi menguat. Otot kita yang bayi itu yang seperti bayi itu akan menguat. Dan itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang terkena pasca stroke. Dia harus bergerak. Fisioterapi sekali lagi adalah pendekatan yang paling tepat yang selama ini saya pelajari. Dan saya ketika saya stroke, saya dalam kondisi ekonomi buruk. Saya tidak bisa menjangkau fasilitas fisioterapi karena ekonomi. Tapi setelah saya pelajari bahwa pendekatan yang paling tepat pasca stroke adalah fisioterapi dan okupasi, melakukan perenggangan-perenggangan seperti itu. Dan obat dokter. Ya, baik. Saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komarudin. Baiklah, saya selaku moderator tidak akan memberikan kesimpulan ataupun ringkasan, tapi yang jelas kita mengharapkan nanti apa yang kita bicarakan tadi, kita bahas, kita peroleh informasi yang kita peroleh dalam acara ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Tentunya ini kita mengharapkan sekali adalah bantuan dari teman-teman media. Sehingga kedepannya kita harapkan tadi yang data-data tadi bahwa kasus stroke itu bisa menurun, kemudian masyarakat kita bisa kualitas hidupnya tidak jatuh tapi tetap dipertahankan, dan biaya-biaya kos yang harus dikeluarkan untuk menangani stroke itu bisa kita alihkan ke yang lain. Baiklah, untuk itu sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan pada Bapak, Ibu, atau teman-teman media. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena kepada Bapak, Ibu narasumber, kemudian teman-teman media yang sudah mengikuti acara ini sampai akhir. Untuk itu kita tetap jaga masyarakat kita untuk hidup sehat secara cerdik dan kita terhindar daripada stroke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.